Assalamualaikum. Halo bunda-bunda semua, ketemu lagi di vlog aku, Umu Sofia Amitri. Di vlog kali ini ada sedikit yang berbeda dari dapur aku. Jadi dapur aku itu aku tambahin dengan tanaman-tanaman aku yang ada di luar. Aku coba masukkan. Aku mau lihat tahan berapa lama ya bun. Oh ya bunda-bunda semua, di vlog kali ini aku mau nunjukin bagaimana cara aku memasak pindang tulang. Sesuai dengan namanya, bahan utama dari pindang tulang ini adalah tulang sapi. Boleh juga memakai tulang kambing, tapi biasanya orang-orang Sumatera Selatan memakai tulang sapi. Itu tadi tulangnya udah aku rebus sebentar dan airnya aku buang untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan darah-darah yang menempel pada tulang. Sekarang aku ganti lagi airnya dengan air yang baru. Setelah itu aku presto ya bun, biar tulang-tulangnya cepat empuk. Bumbu apa saja yang aku pakai untuk membuat pindang tulang ini nanti semuanya aku tulis di description box. Ini yang pertama, aku sedang mengupas laos atau lengkuas. Jadi laos ini keras karena baru keluar dari kulkas. Mungkin selain baru keluar dari kulkas, laos ini juga sudah tua, makanya keras. Jadi selain laos, aku juga menggunakan kunyit, jahe, dan serai. Bumbu-bumbunya ini nanti aku cuma geprek aja ya bun, agar kuahnya nanti agak kelihatan bening. Jadi yang namanya pindang menurut orang Sumatera Selatan itu bisa terbuat dari ikan sungai segar, bisa juga daging, ayam atau tulang. Dan rasanya tuh nanti asin, pedas, dan sedikit asam. Bumbu-bumbunya ini boleh juga digiling ya bun, atau di blender sesuai dengan selera. Tapi kali ini aku mau bumbunya digeprek aja biar kuahnya kelihatan bening. Tapi untuk cabai dan bawang merahnya nanti aku blender ya bun. Kalau nanti ada orang Sumatera yang lain yang mengatakan, oh beda bumbunya dengan aku, ya nggak apa-apa ya bun, ini kan tergantung selera keluarga kita masing-masing. Yang penting intinya ini masakan pindang tulang. Karena di tiap daerah di Sumatera Selatan itu cara memasak pindangnya berbeda-beda, tidak harus sama, tapi intinya rasanya tetap asin, asam, dan pedas. Nah, bekas serai dan kulitnya itu kenapa aku gunting-gunting, karena itu nanti aku mau masukkan ke dalam pot tanaman aku biar jadi kompos. Tuh bumbu-bumbunya baru saja aku cuci. Nah nanti aku tambahin daun salam yang baru saja aku petik ya bun. Aku nggak tahu bedanya menggunakan daun salam kering atau daun salam segar, tapi karena aku punya tanaman sendiri, aku lebih pilih menggunakan daun salam segar ya bun. Nah ini aku menggunakan nanas. Ada yang nggak pakai nanas juga nggak apa-apa ya bun, jadi ini cuma untuk menambah rasa aja, jadi rasanya nanti ada asam-asam segar gitu. Di sini juga aku akan menambahkan belimbing bulu yang aku baru panen kemarin. Nah ini juga penambahan belimbing bulu ini cuma modifikasi aku aja ya bun, karena aku punya. Kalau aku nggak punya, aku nggak tambahkan. Nanasnya ini akan aku bagi dua, satu untuk sambal nanas, dua untuk si pindang tulang ini. Kalau bunda-bunda tanya apakah nanasnya ini bisa dimakan, terserah ya bun, mau dimakan juga nggak apa-apa, nggak dimakan juga nggak apa-apa, karena ini kan buah-buahan sudah dimasak ya, juga nggak apa-apa kalau mau dimakan. Suara berisik ini berasal dari presto dan ditambah lagi di luar sedang hujan ya bun. Sekarang aku sedang mengiris nanas untuk sambelnya. Jadi bunda-bunda bisa lihat perbedaan irisan nanas untuk sambal dan irisan nanas untuk pindangnya. Untuk sambalnya aku cacah agak halus, tapi untuk pindangnya aku potong kasar aja ya bun.
karena itu juga sebagai hiasan juga nanti di dalam pindangnya. Jadi kalau daerah Jawa atau daerah-daerah lainnya menyebut ikan laut yang diolah dengan cara diasap itu dengan ikan pindang itu sangat berbeda jauh dengan cara penyebutan orang-orang di Sumatera Selatan ya bun. Tuh pas aku menonton pembuatan ikan pindang yang diasapi itu, aku bingung kok ikan pindang kayak gitu. Ternyata memang orang-orang Jawa dan orang-orang daerah lain itu menyebut ikan pindang itu seperti itu, ikan yang diasapi itu. Nah, kembali lagi ke pindang aku. Ini aku gunakan daun bawang. Kalau di sini orang-orang Jawa di sini menyebutnya dengan daun loncang. Nah, di sini bumbu-bumbunya cuma aku geprek aja. Aku nggak haluskan. Tapi ada juga bunda-bunda yang lain yang di Sumatera Selatan atau di Palembang itu mereka bumbu-bumbunya dihaluskan. Itu sesuai selera kita aja ya bun. Nah, sekarang aku mulai menyiapkan untuk bawang merah dan cabai merahnya. Sini cabai merah dan bawang merahnya aku gunakan blender aja karena aku mau langsung. Untuk bumbu pindang dan bumbu sambalnya aku langsung jadikan satu, jadi tinggal bagi dua aja nanti. Di sini aku juga tambahkan sedikit cabai rawit ya bun, biar agak pedes-pedes gitu. Kalau bunda-bunda lain ada yang menggunakan bawang putih untuk membuat pindang atau sambalnya, ya nggak apa-apa. Kembali lagi ke selera keluarga kita masing-masing ya bun. Nah, ini untuk memblendernya aku tambahkan sedikit air. Jadi teksturnya ini nggak perlu terlalu halus. Di sini aku mulai menyiapkan untuk lalapannya. Itu belimbing bulunya sudah aku keluarkan karena pindang ini mau aku tambahkan dengan belimbing bulu. Kenapa aku menggunakan belimbing bulu dalam pindang ini? Karena pindang tulang ini termasuk banyak lemak, dan untuk menetralisir dari si lemak-lemak tadi aku gunakan yang asam-asam. Contohnya nanas dan belimbing bulu ini. Nah, itu aku sudah menyiapkan 2 buah piring kecil untuk membagi 2 bumbu-bumbunya, yang satu untuk pindang dan satu lagi untuk sambelnya. Untuk yang lengket-lengket di blendernya itu nanti aku siram dengan air dan aku koncang-koncang sebentar. Pas waktu masak aku tuang di wajan aja atau di pancinya. Untuk lalapannya aku cuma menggunakan terong lalap dan timun aja. Kenapa? Karena stok yang aku punya cuma itu. Kalau bunda-bunda pengen menambahkan lalapan yang lain silahkan. Itu tadi belimbing bulunya sudah aku potong, tapi nggak kerekam. Sekarang kita mulai memasak sambelnya. Jadi yang pertama kali kita tumis dulu bawang merah dan cabai merah yang di blender tadi ya bun. Jadi untuk cabai giling, cabai yang di blender ini harus benar-benar matang ya bun, jangan sampai dia setengah matang, karena kalau dia setengah matang rasa sambalnya akan langu. Bagaimana kita tahu bahwa cabai kita udah matang atau belum? Itu terlihat dari warnanya. Warnanya akan berubah menjadi merah terang
dan baunya akan harum. Nah, di sebelah sana tadi bumbu-bumbu pindang aku sudah aku masukkan semua ya bun, kecuali nanas dan belimbing wuluhnya. Tadi aku lupa ngerekam karena tadi aku tinggal sholat, jadi kameranya aku matikan dulu. Nah, pas mulai lagi aku lupa menghidupkan kameranya, maaf ya bun. Pokoknya semua bumbu-bumbu yang aku buat tadi, cabai merah dan bawang merah, terus bumbu-bumbu yang digeprek tadi, semuanya aku cemplung aja, tidak aku tumis lagi. Oh ya bunda-bunda semua, sambil ngeliatin aku masak, bantu channel aku ya dengan cara menekan tombol subscribe, like dan komennya ya bun, agar channel aku bisa berkembang seperti channel-channel bunda yang sudah berkembang duluan. Jadi sambal nanas ini bisa dibuat dengan cara mentah atau juga dengan cara dioseng dulu. Banyak orang-orang yang suka dengan sambal nanas mentah. Tapi kalau suami aku, dia sukanya sambal nanas itu dioseng dulu seperti ini. Di sini aku tambahkan sedikit air ya bun, biar nanti sambalnya agak berkuah gitu. Sebenarnya nggak dikasih air juga nggak apa-apa, karena si nanas ini sudah mengandung air. Ini nanti aku masak sebentar sampai airnya sedikit menyusut ya bun. Itu aku tambahkan sedikit gula agar rasa si sambal agar ada manis-manisnya gitu, dan aku tambahkan juga sedikit garam. Kalau masalah penyedap, bagi bunda-bunda yang suka boleh tambahkan penyedap kaldu jamur atau apalah, tapi di sini karena aku lagi nggak punya, jadi aku cuma pakai garam dan gula aja. Jadi aku tuh nggak tipe orang yang anti penyedap ya bun, aku juga pakai penyedap tapi dalam jumlah yang sedikit. Sebelah sana kita lihat pindang tulang aku hampir matang. Nah, itu aku sedang mencoba apakah tulangnya sudah cukup lembut atau belum. Karena kalau tulangnya itu sudah cukup lembut, berarti pindangnya sudah siap. Itu juga aku cicip rasanya apa yang kurang. Karena kalau sudah cukup berarti siap dimatikan. Nah, kalau pindangnya sudah hampir matang, baru kita masukkan nanas dan belimbingnya. Jadi nanti belimbing dan nanas itu tidak terlalu lembut. Nih sambal aku pun hampir selesai.
sudah matang dan apinya juga sudah kumatikan. Ini sambalnya aku bagi dua, separuh untuk makan siang sekarang dan sisanya aku simpan lagi di kulkas. Jadi kalau malam nanti mau makan, aku hangatkan sebentar, atau bisa juga untuk tambahan pas aku masak nasi goreng besok. Itu di sebelah sana pindang aku pun udah matang, siap untuk disantap. Barangkali ada di antara bunda-bunda yang kepengen mencoba resep ini. Resepnya itu sudah aku tulis di description box ya bun. Untuk nanas dan belimbing wulu itu cuma opsional aja, boleh dimasukkan, boleh juga enggak. Kalau tidak ada belimbing wulu atau nanas, bisa dicampur dengan asem. Oke bunda-bunda semua, terima kasih sudah mampir ke channel aku. Semoga apa yang aku buat hari ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, selamat makan.